Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa Nuratu di channel YouTube aku Segera Tulisan dan episode My dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan mengenai ekspresi wajah bagi usia kekanak-kanakan dan hukum atau manusia. Jadi gini, kita setiap manusia punya perasaan. Seperti yang aku bilang tadi, dari video yang My dari hari Senin yang tentang sikap dan perilaku kanak-kanak dan maturitas manusia. Jadi ekspresi wajah itu tuh bisa membuktikan bahwa kita tuh memiliki sikap percaya diri dan self image yang benar. Jadi mau tidak mau, tanpa dengan disadari, kita bisa harus memperhatikan bagaimana cara kita wajah kita lagi perasa lagi galau, lagi itu. Nah perbandingannya adalah seperti berikut. Itu pertama, kalau tuh anak-anak kalau bahagia, biasanya kalau anak bahagia itu muka anak-anak mereka tuh bisa ataupun ini dengan senyum manis ya kepada siapapun. Kalau bagi dewasa senyum biasa aja dan jangan terlalu senyum berlebihan, cukup segini deh seperti ini. Cukup, tidak perlu memainkan. Jadi itu aja perasaannya ya. Kemudian kalau sedih, kalau anak sedih biasanya kebanyakan akan menangis ya. Bisa menangis dengan mukanya seperti ekspresi wajah adalah seperti ini. Terus kalau yang ke dewasa kalau sedih seperti ini guys, biasa saja. Nah, jadi kenapa tujuannya seperti itu? Karena kan kalau kita usia anak-anak tuh kalau rentan manis itu kan wajar karena memang belum terbiasa, karena merasa tidak suka ataupun karena merasa tidak suka sesuatu yang dirusakin atau karena dipulih. Tapi bagi nangis orang dewasa tuh sebenarnya juga sangat tidak baik sih. Ya, hanya berlaku jika kita lagi stres atau kita terpaksa untuk membuang emosi kita yang lagi kotor. Kemudian yang ketiga, ekspresi marah. Kalau anak ekspresi marah tuh adalah seperti ini. Nah, kalau ekspresi marah atau dewasa seperti ini, jadi sebenarnya marah itu anak tuh karena mungkin karena masa ekspresi, jadi kita harus butuh keterangan sedikit untuk menghilangkan rasa stres. Kemudian kalau dewasa kita nggak boleh marah-marah ya. Maksudnya marah kepada diri sendiri. Kalau kita mendengar orang tua marah pada kita yang bukan kepada kita itu kan karena terdapat masalah. Jadi kita biasa marah pada diri sendiri karena merasa tidak mau orang tua dulu kalau mereka lagi marah bukan kepada aku. Nah jadi saya mengunci kamar supaya sampai marah itu benar-benar reda. Kemudian ekspresi lucu. Kalau ekspresi lucu pada usia anak-anak itu seperti ataupun lebih geli sendiri seperti itu. Kalau yang dewasa cukup biasa aja deh, nggak boleh terlalu seperti ini, cukup dengan seperti itu. Kenapa? Karena kalau usia tertentu kalau dewasa tuh ekspresi cukup terutama biasa aja, jangan terlalu terbahak-bahak ataupun yang bisa membawa suasana jadi semakin heboh. Kemudian yang kelima, sikap perasaan takut. Kalau perasaan takut bisa takut gitu tidak gitu dengan kemudian orang dewasa kalau takut kita merasa kaget. Jadi kalau kita perasaan takut anak-anak itu mungkin karena takut kecoa, takut binatang buas, takut film horor atau takut mengganggu suara orang yang lagi main ya. Kalau dewasa tuh takutnya kan wajar, asal jangan sampai bikin kaget dengan cara astagfirullah, mengucap astagfirullahalazim. Kenapa? Supaya bisa terhindar dari gangguan yang perasaan kita itu tidak masih tertekan ya ketika nonton film horor, terutama seperti itu. Kemudian yang ke-6, ekspresi merasa kenyang. Kalau anak merasa kenyang bisa lebih enak dengan menggelar lidahnya seperti ini. Tapi orang dewasa tidak perlu menggelar lidah karena takut bisa merusak bibir ya. Nah, sebenarnya yang terakhir, ekspresi wajah yang terakhir adalah terkejut ya. Kalau kita juga anak tuh terkejut, gitu dengan seperti ini, dengan ketika orang dewasa dengan cembung, dengan seperti ini. Jadi kenapa? Karena kan kalau biar terkejut itu biasanya ketika ada sesuatu yang pecah atau terjadi sesuatu ataupun ketika mau hampir kecelakaan. Seperti itu ketika saya perjalanan ke Semarang kan saya waktu mudik ke Pulau Jawa ke luar kota tuh aku pernah dengar kabar ada mobil yang mau hantam itu bisa kaget, bisa kaget seperti itu harus ini supaya merasa kita tidak tahu terjadi sesuatu guys. Nah sebenarnya tujuan untuk membandingkan ekspresi wajah sikap dan masing-masing perasaan adalah supaya kita merasa heboh, supaya tidak merasa sikapnya perilakunya aneh, dan untuk juga melatih kemampuan diri kita untuk tidak bicara sendiri ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen juga subscribe channel di sini untuk lebih tahu apa saja perbandingan ekspresi perasaan yang lain menurut membandingkan antara sikap kanak-kanakan dan maturitas manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.